melainkan sains yang selalu diubah dan diperbarui seiring waktu. Nah, di sini ada unsur utama sains. Yang pertama ada sikap, proses atau metode, yang kedua ada produknya. Nah, nilai dalam kegagalan dunia yaitu ilmuwan melihat kegagalan sebagai keputusan yang benar. Contohnya itu ada Paul gagal 605 kali sebelum menemukan opposition. Yang kedua ada Howard mencoba 5.000 senyawa sebelum menemukan bahan untuk foto instan Polaroid. Nah, di sini ada 3 jenis pertanyaan utama. Yang pertama ada apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, apa itu menjelaskan secara sederhana. Yang kedua ada bagaimana, itu menjelaskan prosesnya. Dan ketiga yaitu mengapa. Mengapa itu mempertanyakan lebih dalam. Nah, hindari menjawab dengan sifat manusia pada benda mati atau alasan sebab yang tidak ilmiah. Dan benar. Di sini ada metode ilmiah. Yang pertama ada hipotesis, eksperimen, observasi, sama kesimpulan. Metode lama ini ilmuwan kita memakai secara urutan, tapi berbeda-beda urutannya biasanya. Selanjutnya ada proses ilmuwan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada konsep, prinsip, teori, sama sains sebagai karya manusia. Dampak sosial ilmu pengetahuan contohnya itu seperti radioaktif bisa dipakai untuk pengobatan, tapi juga bisa merusak lingkungan. Jadi kita harus sadar dan bertanggung jawab saat menggunakan produk tertentu. Teori dapat menjelaskan dan memprediksi banyak hal. Baik, selanjutnya yaitu resume buku kedua yang akan dibahas oleh Mbak Anggita. Oke, jadi ada 3 elemen utama dalam sains. Yang pertama itu ada proses ilmiah, kemudian produk ilmiah, dan juga sikap ilmiah. Proses ilmiah itu berkaitan dengan yang namanya penelitian, baru tentang fenomena alam. Kemudian produk ilmiah. Produk ilmiah ini berkaitan juga dengan fakta, prinsip, dan juga hukum. Ketiga ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini berkaitan juga dengan penelitian dan juga produk. Jadi dalam 3 elemen utama dalam sains yang paling penting itu adalah sikap ilmiah. Karena adanya sikap pasti akan ada proses dan juga produk. Oke, pengajaran sains. Pengajaran sains fokus pada proses meneliti, bukan hanya hasil akhir, pengembangan proses tahu dan juga skeptis, dan menjadi pertanyaan. Jadi pentingnya mengenal proses penyelidikan dan proses ilmiah seperti hasil tahu dari bertanya, dan juga bukan hanya sekedar menemukan hasil akhir, tetapi kita juga harus melakukan tentang kalau kita memulai mempelajari sains. Kemudian ada sikap ilmuwan. Sikap ilmuwan ini berkaitan dengan sikap positif terhadap kegagalan, tidak mudah percaya, objektif, rendah hati, skeptis, dan berpikiran terbuka. Seorang ilmuwan pasti mempunyai rasa rendah hati karena mereka tidak merasa puas dengan ilmu yang mereka punya. Mereka akan tetap merasa kekurangan dan juga tidak sombong. Baik, terima kasih untuk Mbak Anggita. Selanjutnya yaitu resume buku 3 yang akan dibahas oleh Mbak Azhar. Silakan. Malu dan pengetahuan dan teknologi dalam pengajaran sains. Pengajaran sains dipengaruhi oleh pandangan terhadap sains dan anak-anak, di mana ilmu pengetahuan dilihat sebagai kegiatan yang memperkaya kehidupan anak. Penyelesaian masalah dalam sains. Yang pertama yaitu menjawab pertanyaan yang dapat diuji. Yang kedua hipotesis. Yang ketiga menentukan variabel, manipulasi, respon, atau kontrol. Implikasi literasi teknologi. Teknologi membantu anak memahami dan menghadapi tantangan teknologi modern serta berperan aktif di masyarakat.
deduktif, efektif, dan kooperatif. Selanjutnya yang kelima yaitu konstruktivisme, yaitu pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa. Yang keenam, pentingnya bertanya, yaitu pertanyaan apa dan mengapa untuk deskripsi dan analisis. Yang ketujuh, hindari penjelasan tidak ilmiah, yaitu jangan antropomorfik atau teleologis. Yang kedelapan, perempuan dalam sains
penjelasan